Kehamilan trimester pertama. Pemeriksaan kehamilan trimester pertama tentang pelayanan kesehatan. Pemeriksaan pertama ibu hamil di trimester pertama bertujuan untuk screening adanya faktor risiko atau komplikasi. Pemeriksaan yang dilakukan tetap mengikuti pola anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, dan tindak lanjut. Pertama, anamnesis dan evaluasi kesehatan ibu hamil. Bagian A, anamnesis, mempertanyakan kondisi umum, hari pertama haid terakhir, siklus haid, faktor risiko infeksi saluran reproduksi. Bagian B, mempertanyakan riwayat kesehatan ibu sekarang seperti hipertensi, jantung, asma, tiroid, HIV, IMS, hepatitis B, dan alergi. Bagian C, screening status imunisasi tetanus. Bagian D, mempertanyakan riwayat perilaku berisiko 1 bulan sebelum hamil seperti merokok, minum alkohol, pola makan berisiko. Bagian E, riwayat kehamilan dan persalinan sebelumnya termasuk keguguran, hamil kembar, dan lahir mati. Bagian F, riwayat penyakit keluarga seperti hipertensi, diabetes, sesak nafas, asma, jantung, TB, alergi, dan gangguan kejiwaan. 2. Pemeriksaan fisik umum. Bagian A, melihat keadaan umum, kesadaran, konjungtiva, sklera, kulit, leher, gigi mulut, THT, jantung, paru, perut, dan ekstremitas. Bagian B, berat badan dan tinggi badan. Bagian C, memeriksa tanda-tanda vital seperti tekanan darah, nadi, suhu tubuh, dan frekuensi nafas. Ketiga, pemeriksaan terkait kehamilan. Bagian A, memeriksa lingkar lengan atas. Bagian B, pemeriksaan dan penentuan indeks massa tubuh sebelum hamil dan screening preeklamsi. 4. Pemeriksaan penunjang pada kehamilan. Bagian A, pemeriksaan laboratorium seperti tes kehamilan, kadar hemoglobin darah, golongan darah, malaria di daerah endemis, dan tes triple eliminasi seperti HIV, sifilis, dan hepatitis B, dan tes lainnya sesuai dengan indikasi. B. Pemeriksaan USG. Ultrasonografi dasar trimester pertama biasanya dilakukan untuk memastikan kehamilan di dalam rahim. Pemeriksaan dapat dilakukan baik secara transabdominal atau transvaginal atau lewat jalan lahir. Ini idealnya dilakukan sampai 13 minggu dan 6 hari kehamilan. Pemeriksaan ini membantu penilaian klinis nyeri panggul dan atau pendarahan vagina pada awal kehamilan karena dapat mendiagnosis kehamilan ekstrauterin atau kehamilan abnormal seperti kehamilan mola hidatidosa, kehamilan anembrionik, atau keguguran yang komplit maupun inkomplit. Selain itu, pemeriksaan ultrasonografi trimester pertama berguna untuk mendiagnosis keguguran dini. Selanjutnya, edukasi tentang perubahan fisiologi dan psikologi ibu hamil trimester pertama. Perubahan fisiologi yaitu pertama pembesaran payudara. Pembesaran payudara biasanya terjadi karena peningkatan hormon kehamilan yang menimbulkan pelebaran pembuluh darah. Kedua, sering buang air kecil. Pada awal kehamilan ini dikarenakan rahim yang membesar dan menekan kandung kencing. Ketiga, konstipasi. Karena peningkatan hormon progesteron yang menyebabkan relaksasi otot sehingga usus bekerja kurang efisien. Keempat, morning sickness atau mual dan muntah. Hampir 50% wanita hamil mengalami mual dan biasanya mual dimulai sejak awal kehamilan. Kelima, merasa lelah. Hal ini terjadi karena tubuh bekerja secara aktif untuk menyesuaikan secara fisik dan emosional untuk kehamilan dan juga meningkatkan hormon yang dapat mempengaruhi pola tidur. Keenam, sakit kepala. Pusing yang lebih sering daripada biasanya dapat disebabkan oleh faktor fisik maupun emosional. Ketujuh, kram perut. Hal ini sering terjadi karena adanya perubahan hormonal dan juga karena adanya pertumbuhan dan pembesaran dari rahim, di mana otot dan ligamen merenggang untuk menyokong rahim. Kedelapan, peningkatan berat badan. Hal ini bukan berarti ada peningkatan berat badan yang banyak, tapi karena rahim telah berkembang dan memerlukan ruang juga. Dan ini semua karena pengaruh hormon estrogen yang menyebabkan pembesaran rahim dan hormon progesteron yang menyebabkan tubuh menahan air. Perubahan psikologi. Pertama, ibu merasa tidak sehat dan kadang-kadang merasa benci dengan kehamilannya. Kedua, kadang muncul penolakan, kecemasan, dan kesedihan.
Bahkan kadang ibu berharap agar dirinya tidak hamil saja. Ketiga, ibu akan selalu mencari tanda-tanda apakah ia benar-benar hamil. Hal ini dilakukan sekedar untuk meyakinkan dirinya. Keempat, setiap perubahan yang terjadi dalam dirinya akan selalu mendapat perhatian dengan seksama. Kelima, oleh karena perutnya masih kecil, kehamilan merupakan rahasia seseorang yang mungkin akan diberitahukannya kepada orang lain atau bahkan merahasiakannya. Penata laksanaan ketidaknyamanan pada ibu hamil trimester pertama. Pertama, makan dengan jumlah kecil tapi sering setiap 1-2 jam. Kedua, konsumsi makanan yang mengandung rendah lemak tetapi kaya protein seperti telur, ikan, keju, dan kacang hijau. Ketiga, minum minimal 2 liter atau 8-10 gelas sehari. Keempat, atur posisi tidur senyaman mungkin dengan posisi setengah duduk. Kelima, gunakan pakaian yang longgar dan nyaman. Keenam, menjaga kebersihan diri terutama daerah kewanitaan atau vagina. Ketujuh, mengganti celana dalam sesering mungkin apabila terasa basah dan lembab. Kedelapan, istirahat dan tidur yang cukup. Siang hari 1-2 jam dan malam kurang lebih 8 jam. 9. Kurangi aktivitas yang berat dan melelahkan. 10. Hindari stres. Ke-11, lakukan latihan fisik seperti olahraga ringan seperti jalan pagi. 12. Bila terjadi pendarahan pada trimester pertama, tindakan pertolongan pertama yang paling efektif adalah banyak istirahat untuk mengurangi resiko terjadinya keguguran dan tingkatkan asupan asam folat. Kebutuhan fisiologi dan psikologi pada ibu hamil trimester pertama. Pertama, kebutuhan fisiologi yaitu oksigen, nutrisi, personal hygiene, pakaian, eliminasi, seksual, mobilisasi atau body mekanik, ekseris atau senam hamil, istirahat atau tidur, dan imunisasi. Kebutuhan psikologi yaitu support keluarga, support dari tenaga kesehatan, rasa aman dan nyaman selama kehamilan, persiapan menjadi orang tua, dan persiapan sibling. Edukasi perkembangan janin pada kehamilan trimester pertama. Pertama, bulan pertama atau kehamilan minggu pertama sampai keempat. Di 1 bulan pertama kehamilan, zigot sudah berkembang menjadi embrio. Ketika embrio sudah menempel pada dinding rahim, janin akan mulai terbentuk. Pada usia kehamilan 4 minggu, sejumlah organ vital janin mulai tumbuh termasuk mata, telinga, otak, sumsum tulang belakang, jantung, sistem peredaran darah, dan sistem pencernaan. Jantung janin sudah mulai berdetak. 2. Bulan kedua kehamilan minggu ke-5 sampai ke-8. Di bulan kedua kehamilan, organ tubuh yang tadinya sudah terlihat tumbuh mulai berfungsi, walaupun belum optimal. Sejumlah organ utama tubuh seperti peredaran darah, saraf, pencernaan, dan saluran kemih terus berkembang dan berfungsi. Beberapa anggota tubuh lainnya termasuk hidung, mata, mulut, telinga, lengan, dan kaki mulai terbentuk sempurna. Kemudian, kuncup gigi janin sudah mulai muncul. 3. Bulan ketiga, kehamilan minggu 9 sampai 13. Pada usia kehamilan 9 sampai 13 minggu, alat kelamin janin sudah mulai terbentuk, tapi belum bisa menentukan jenis kelamin calon bayi. Lalu, bagian tubuh lain janin seperti kelopak mata serta kuku jari tangan dan kaki sudah mulai terlihat. Lengan dan kaki si kecil juga sudah dapat berkembang sempurna sesuai dengan fungsinya. Di akhir trimester pertama kehamilan, janin mama akan berkembang kurang lebih sepanjang 5,08 sampai 7,62 cm. Yang terakhir, edukasi tanda bahaya kehamilan pada trimester pertama. Tanda bahaya kehamilan trimester pertama mulai dari minggu 0 sampai 12 minggu. Yang pertama, pendarahan pada kehamilan muda. Salah satu komplikasi terbanyak pada kehamilan ialah terjadinya pendarahan. Pendarahan dapat terjadi pada setiap usia kehamilan. Pada kehamilan muda sering dikaitkan dengan kejadian abortus, miscarriage, dan early pregnancy loss. Seperti abortus. Abortus adalah ancaman atau pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Sebagai batasan ialah kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram.
Kehamilan ektopik adalah suatu kehamilan yang pertumbuhan sel telur telah dibuai tidak menempel pada dinding endometrium kavum uteri. Mola hidatidosa adalah suatu kehamilan yang berkembang tidak wajar di mana tidak ditemukan janin dan hampir seluruh filikorialis mengalami perubahan berupa degenerasi hidroplik. 2. Selaput kelopak mata pucat merupakan salah satu tanda anemia. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan keadaan hemoglobin di bawah 11 gram. Pada trimester pertama, anemia dalam kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan pendarahan akut, bahkan tak jarang keduanya saling berinteraksi. Anemia pada trimester pertama bisa disebabkan karena mual muntah pada ibu hamil dan pendarahan pada ibu hamil trimester pertama. 3. Demam tinggi. Ibu menderita demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius dalam kehamilan merupakan suatu masalah. Demam tinggi dapat merupakan gejala adanya infeksi dalam kehamilan. Keempat, muntah terus dan tidak bisa makan pada kehamilan. Mual dan muntah adalah gejala yang sering ditemukan pada kehamilan trimester pertama. Mual biasa terjadi pada pagi hari. Gejala ini biasa terjadi 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir dan berlangsung selama 10 minggu. Perasaan mual ini karena meningkatnya kadar hormon estrogen dan HCG dalam serum.